keempat akan menjelaskan tentang tipe aliran sungai. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Anggi Adalah Putra dari absen 5. Saya Bisa Saida dari absen 6. Saya Martin Rahman Adisa Putra dari absen 19. Saya Dana Alekaya Lamani dari absen 34. Saya Nadila Tika Putri Argen dari absen 23. Saya Salina dari absen 10. Baik, di sini kami lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu adalah sungai reservoir yang akan dijelaskan oleh Anissa. Materinya bisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan aliran sungai yang pertama. Nah, sebelum itu pengertian sungai sendiri adalah aliran air yang mengalir memanjang dari hulu sampai ke hilir. Nah, pembentukan sungai juga dipengaruhi oleh struktur lapisan batuan yang dilaluinya. Itu yang menyebabkan arah dan kedalaman dari sejumlah anak air dalam sungai utama bervariasi. Berdasarkan genetikanya, sungai dibagi menjadi beberapa bagian. Pada kali ini saya akan membahas tipe sungai yang pertama, yaitu sungai es atau sungai reservoir. Jadi sungai reservoir adalah sungai yang mengalir searah dengan iringan batuan. Nah, sungai ini juga merupakan anak sungai dari sungai subsekuen dan sungai konsekuen pada bidang erosi yang baru dan pada level yang lebih rendah. Jadi secara sederhananya, sungai reservoir adalah sungai yang mengalir kembali ke arah yang sama. Tetapi sungai ini munculnya belakangan setelah tanah itu terkikis atau berubah level. Contohnya seperti anak-anak sungai kecil di daerah dataran yang mengalami denudasi lanjut. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu sungai obsequent yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi yang kedua itu ada sungai O atau sungai obsequent. Yang dimana sungai obsequent ini adalah sungai yang mengalir dengan berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan dari sungai. Nah, kita bisa lihat dari gambar di sini kalau sungai O ini panahnya itu ke atas, sedangkan sungai K itu ke bawah. Dan dimana artinya itu kayak berbanding terbalik. Sungai obsequent itu berlawanan arah, sedangkan sungai konsekuen itu searah. Nah, sungai obsequent ini sering ditemukan di tebing-tebing curang pegunungan, misalnya itu di lereng curang pegunungan Kendeng. Baik, yang selanjutnya itu sungai konsekuen yang akan dijelaskan oleh Makino dan Zena. Pada ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang sungai K atau sungai konsekuen. Jadi sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya itu searah mengikuti kemiringan bebatuan yang ada di permukaan. Dan sungai ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sungai konsekuen literal sama sungai konsekuen. Nah, sungai konsekuen literal itu sungainya Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sungai konsekuen longitudinal. Jadi sungai konsekuen longitudinal ini merupakan jenis sungai yang alirannya ini memanjang ke arah dengan kemiringan lapisan batuan ataupun struktur geologi suatu wilayah. Karena memiliki struktur geologi, alirannya ini cenderung memanjang dan juga lurus. Terbentuknya sungai konsekuen longitudinal ini terjadi setelah adanya pengangkatan ataupun pelipatan sehingga arah alirannya ini mengikuti memanjang mengikuti struktur tersebut. Kemudian ciri utama dari sungai konsekuen longitudinal adalah alirannya yang memanjang mengikuti arah pegunungan, lipatan ataupun perbukitan. Sungai konsekuen longitudinal ini juga tidak memotong struktur batuan, tetapi mengalir searah dengan struktur tersebut. Kemudian jenis sungai ini biasanya ditemukan di pegunungan lipatan ataupun daerah yang memiliki lapisan batuan sejajar. lalu ada sungai konsekuen literal. Konsekuen literal ini biasanya sungai itu turun menuruni perbukitan atau lereng-lereng. Nah, sungai ini juga biasanya alirannya cukup deras dan dapat membawa material yang ada di permukaan di atas gunung ke bawah gunung. Baik, selanjutnya ada sungai subsekuen yang akan dijelaskan oleh Nabila. Padanya bisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan sungai subsekuen. Sungai subsekuen adalah sungai yang mengalir searah dengan perairan. Terus sungai subsekuen mengalir pada
sungai Situsuen mengalir pada di sini saya akan menjelaskan tentang sungai Situsuen. Sungai Situsuen itu adalah sungai yang mengalir sejajar dengan arah berlapisan. Sungai Situsuen mengalir pada arah karena berlapisan. Oleh sebab itu, Sungai Situsuen dikenal juga dengan Sungai Longitudinal. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, saya kalau jawabannya kali ini dari aku juga. Di sini saya infonya tadi kan sudah dijelaskan tentang denudasi lanjut. Jadi bisa dijelaskan ulang apa itu denudasi lanjut. Baik, oke, baik. Izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Baiklah, bisa dijawab pertanyaan tadi kan kamu bertanya apa yang dimaksud dengan denudasi tersebut. Jadi denudasi lanjut itu merupakan proses pengikusan perempuan bumi secara menyeluruh dalam waktu yang sangat lama. Jadi sungai Situsuen itu akan mengalir setelah sungai utama atau sungai konsumennya itu mengalir terlebih dahulu, dan tanahnya itu akan terkikis atau berubah pada level yang baru. Cukup. Oke, materi kita itu sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Michela. Padanya dipersilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari tipe aliran sungai ini. Jadi tipe sungai ini itu terbentuk karena pengaruh, struktur, dan kemiringan lapisan batuan. Nah, berdasarkan genetiknya, tipe aliran sungai ini dibagi menjadi sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai resekuen, dan sungai eksekuen. Nah, perbedaan ini tuh menunjukkan bahwa arah aliran sungai ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi dan juga pembentukan wilayahnya. Sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Michela. Selesai sudah materi yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi yang kita jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum